Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakri Nurazi Al-Fatah dengan MPM akhir 09. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang bisnis. Yang pertama yaitu the concept of business plan. Apa itu bisnis? Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau seseorang atau di organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan serta memenuhi kebutuhannya dalam masyarakat. Dan bisnis terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu jenis berdasarkan kegiatan utamanya. Yang maksud saya itu adalah yang pertama itu manufaktur, perdagangan, jasa. Bisnis yang mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi itu disebut dengan manufaktur. Beda dengan perdagangan. Perdagangan itu biasa disebut merchandising and trading dalam bahasa Inggrisnya. Artinya yaitu bisnis yang membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contohnya seperti toko retail, distributor, pedagang grosir yang seperti yang bisa dijual-jual di barang-barang sudah jadi yang sudah berkemasan gitu. Terus yang ketiganya adalah jasa atau bisa disebut dengan service. Apa itu? Bisnis yang menyediakan layanan tanpa menghasilkan produk fisik. Contohnya jasa transportasi, pendidikan, dan perdagangan. Jenis-jenis bisnis berdasarkan bentuk kepemilikan terbagi menjadi 5. Yang pertama itu perseorangan atau sole proprietorship. Itu dimiliki dan dikelola oleh satu orang, tanggung jawab penuh pada pemiliknya. Berarti emang kayak individu itu ya, jenis bisnisnya. Dan lanjut yang kedua yaitu persekutuan atau disebut partnership. Ini adalah jenis bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih dengan pembagian keuntungan dan risiko. Jadi lebih itu kayak 3 orang atau 4 orang, dan itu pun dikelola secara bersama-sama dan pembagian hasilnya dibagi rata dengan berapa jumlah orang yang membuat bisnis tersebut. Lanjut yang ketiga tuh perusahaan atau corporation, yaitu badan hukum yang berpisah dari pemilik, kepemilikan berbentuk saham. Yang keempat koperasi. Koperasi itu dimiliki dan dikelola bersama oleh anggota untuk kesejahteraan bersama. Makanya koperasi itu sering ada di kayak di sekolah, kayak SD, di SMP kan ada koperasi. Dan lanjut yang kelima itu adalah waralaba itu adalah kerja sama bisnis dengan menggunakan merek dan sistem usaha pihak lain. Jadi dia menjual barang dan memakai nama produk lain yang bisa dibilang itu dia numpang gitu. Lanjut
Yang C, jenis bisnis berdasarkan tahap perkembangannya. Tahap awal itu bisnis baru dirintis atau fokus pada ide, produk dan pasar. Dari fokus pada ide itu kayak rencana kita, kayak planning apa, bukan planning apa ya, kayak apa rencana yang ingin kita jual atau kita jadikan bisnis, dan itu baru dikelola. Dan tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Penjualan melalui meningkat dan bisnis mulai dikenal pasar. Yang ketiga adalah tahap ekspansi atau kematangan gitu. Bisnis stabil, memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi. Yang kelima adalah tahap penurunan atau pembaruan. Bisnis yang mengalami penurunan atau melakukan inovasi untuk bertahan gitu. Oke, lanjut. Marketing dan sales. Apa itu marketing dan sales? Marketing dan sales adalah rangkaian aktivitas untuk mengenalkan produk yang menarik pelanggan dan mengubah minat menjadi penjualan serta menjaga hubungan jangka panjang dengan konsumen. Jadi marketing dan sales itu kayak kayak mempromosikan sebuah produk dalam menjalankan bisnis. Yang pertama itu adalah branding. Apa itu branding? Branding adalah proses membangun identitas, citra, dan persepsi bisnis di benak konsumen. Branding memiliki dua penjelasan. Yang pertama itu business tips based on primary activities. Jenis kegiatan utamanya bisnis itu manufaktur, perdagangan, jasa. Memengaruhi cara branding dilakukan pesan yang disampaikan oleh konsumen. Yang kedua adalah volume proposition. Apa itu volume proposition? Volume proposition adalah nilai unik atau keunggulan yang ditawarkan bisnis kepada pelanggan yang membedakan produk dari pesaing. Yang kedua adalah market. Market itu memiliki dua juga. Yang pertama adalah target market. Apa itu target market? Target market adalah kelompok konsumen tertentu yang menjadi sasaran utama pemasaran produk. Yang kedua adalah market segmentation. Apa itu market segmentation? Segmentation pasar. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan kayak demografi, biografi, psikografi, perilaku konsumen. Yang ketiga adalah promotion strategis. Promotion strategis adalah cara bisnis berkomunikasi dengan pasar untuk meningkatkan penjual. Dan itu pun terbagi juga menjadi 7 penjelasannya. Yang pertama itu adalah advertising. Advertising itu adalah sebuah promosi berbayar melalui media sosial seperti TV, radio, HP, pokoknya yang media sosial lah, kayak media cetak dan online. Kalau public relations itu
upaya pembangunan citra positif dan hubungan baik dengan publik dan media. Yang ketiga adalah customer relationship management, strategi mengelola hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Itu adalah customer relationship. Lead generation adalah proses menarik dan mengumpulkan calon pelanggan potensial. Jadi kayak proses bagaimana untuk menarik perhatian itu, menarik perhatian pelanggan itu untuk lebih suka dengan bisnis kita gitu. Terus yang kelima adalah sales funnel. Apa itu sales funnel? Sales funnel adalah tahapan perjalanan konsumen dari mengenal produk hingga melakukan pembelian. Lanjut, conversion rate. Conversion rate adalah persentase calon pelanggan yang berhasil menjadi pembeli. Dan lanjut, yang ketujuh, digital marketing. Apa itu digital marketing? Digital marketing adalah pemasaran penggunaan platform digital apa saja, meliputi apa saja, yaitu seperti sosial media marketing, promosi melalui seperti sosial media marketing ya, seperti promosi melalui media sosial atau di sosial gitu. Dan search English optimization itu adalah optimasi agar mudah ditemukan di mesin pencarian, jadi mempermudahkan seseorang itu untuk berbisnis. Dan dan search engine marketing adalah iklan berbayar di mesin pencari. Lanjut, materi selanjutnya itu finance dan accounting. Apa itu finance dan accounting? Finance dan accounting adalah bidang yang mengatur pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, serta analisis kinerja keuangan satu bisnis untuk mendukung pengambilan keputusan. Tanpa ini bisnis tidak akan berjalan lancar. Yang pertama itu adalah kapital dan komponen keuangan. Apa itu kapital? Kapital itu adalah sama seperti modal. Dengan modal itu, karena modal itu adalah awal mula untuk membuat sebuah bisnis. Modal adalah dana yang digunakan untuk memulai dan menjalankan sebuah bisnis. Terus yang kedua adalah aset. Apa itu aset? Aset adalah sumber daya yang dimiliki bisnis dan memiliki nilai ekonomi. Contohnya kayak kas, bangunan, mesin, utang atau kewajiban bisnis kepada pihak lain. Biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang dijual itu adalah aset. Cost of goods sold atau COGS adalah biaya langsung yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk yang dijual. Dan depreciation atau penyusunan adalah penurunan nilai aset tetap seiring untuk pemakaian. Jadi
Ini adalah untuk langkah-langkah untuk membuat sebuah bisnis tersebut. Lanjut, materinya yaitu budget atau anggaran. Budget itu adalah perencanaan penggunaan keuangan dalam periode tertentu. Habis itu crowdfunding. Crowdfunding adalah metode pengumpulan modal dari banyak orang melalui platform online kayak kayak menjualkan sebuah produk kita tapi di media sosial buat online. Lanjut, yang kedua adalah income statement and analysis keuangan. Yang pertama adalah revenue atau pendapatan. Dari pendapatan itu kayak total pemasukan dari penjualan barang atau jasa. Yang kedua adalah laba bersih. Laba bersih itu kayaknya keuntungan setelah dikurangi semua biaya. Baru rugi atau loss. Rugi adalah kondisi ketika biaya lebih besar daripada pendapatan. Itu ekuitas atau equity. Itu adalah hak kepemilikan pemilik atas aset setelah dikurangi kewajiban seseorang itu untuk berbisnis atau menjual. Yang selanjutnya adalah break even point. Itu adalah titik di mana pendapatan sama dengan biaya, tidak untung dan tidak rugi. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Habis itu baru return on investment atau ROI, ukuran tingkat keuntungan dari investasi yang dilakukan. Baru return on asset atau ROA, itu adalah ukuran efektivitas penggunaan aset untuk menghasilkan laba. Return on equity atau ROE, itu adalah ukuran kemampuan modal sendiri dalam menghasilkan labanya. Yang ketiga adalah accounting record atau pencatatan akuntansi. Itu terbagi menjadi tiga penjelasan. Yang pertama itu adalah neraca. Neraca adalah laporan posisi keuangan yang menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua adalah cash flow atau arus kas. Itu adalah laporan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang. Baru pergi ke audit atau auditing. Auditing adalah keuangan untuk memastikan keakuratan dan keandalan dalam berbisnis. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bisnis modal in the introductory era. Industri ditandai dengan pemanfaatan teknologi digital, internet, data, otomatisasi. Dalam era ini, modal bisnis berkembang menjadi lebih fleksibel, berbasis platform dan digital. Itu terbagi dua juga. Yang pertama itu dalam online atau digital bisnis, model bisnis yang dijalankan melalui
platform digital dan internet lewat kayak aplikasi-aplikasi. Yang pertama itu komerksi. Itu adalah bisnis yang menjual produk atau jasa secara langsung melalui website atau aplikasi sendiri. Kita memiliki aplikasi itu dan kita yang mengembangkan apakah dalam aplikasi itu kita akan membuat rencana untuk menjual apa gitu. Sudah tuh marketplace yang mempertemukan penjual dan pembeli seperti yang ada di aplikasi kayak Facebook itu kan ada marketplace-nya. Di situ terbentuklah sebuah kegiatan jual beli sebuah barang. Yang ketiga itu adalah dropshipping, modal bisnis tanpa stok barang. Penjual hanya memasarkan produk dan pemasok yang mengirimkan barang ke pelanggan. Jadi dia tukang menjualkan atau mempromosikan barang yang datang ke dia gitu kan. Lanjut, subscription modal. Itu adalah pelanggan membayar biaya berlangganan secara berkala untuk mendapatkan produk atau layanan. Lanjut, on demand modal. On demand modal adalah layanan yang diberikan sesuai permintaan pelanggan secara real atau time. Lanjut, affiliate marketing. Itu adalah bisnis memperoleh komisi dengan mempromosikan produk pihak lain. Dan ada lagi ad based modal. Itu adalah pendapatan diperoleh dari iklan yang ditampilkan di platform digital. Dan yang kedua adalah service based business model bisnis yang berfokus pada penyediaan jasa dan keahlian seseorang tersebut. Yang pertama itu adalah consulting adalah menyediakan layanan konsultasi profesional berdasarkan keahlian tertentu. Dan ada lagi agency modal adalah bisnis yang bertindak sebagai perantara atau penyaluran layanan untuk klien. Yang ketiga yang akhir adalah freelancing atau gig economy. Itu adalah individu menawarkan jasa secara fleksibel berbasis proyek atau tugas. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini saja. Kalau ada yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.